Hey bro, gue Irfan, CPNS tahun 2019 dan ini video gue. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. Oke, selamat datang semua. Kali ini kita akan bahas tentang elastisitas. Bagi yang belum tahu elastisitas, kita bahas di video yang lainnya. Jadi saya akan fokus dengan soalnya aja, cara menghitungnya. Jadi secara umum ada dua rumus. Sebenarnya bukan dua sih, banyak. Tapi saya akan pakai dua rumus aja biar nggak terlalu banyak rumus, malah bingung nanti. Jadi ketika kita menghadapi tipe soal seperti ini, maka kita akan memakai rumus tipe 1. Saya tuliskan dulu rumus tipe 1-nya. Elastisitas sama dengan delta Q per delta P. Delta ini adalah selisih. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Dikali P1 per Q1. Nah, seperti biasa ketika kita menemui soal cerita, kita bikin diketahuinya dulu ya, biar nggak bingung dan ngawang-ngawang terus. Biasanya kalau hitung-hitungan akan sering nggak teliti biasanya. Oke, kita ketahui dulu. Produk bernama Milo dari Nestle ketika harganya 4.000, berarti ini adalah P1-nya. Permintaannya sebanyak 300 unit, berarti ini adalah Q1-nya. Sedangkan saat harga turun menjadi 3.600, permintaannya menjadi 600 unit, maka P2-nya adalah 3.600, Q2-nya adalah 600. Nah, sekarang kita nyari rumus-rumus yang ada di sini. Delta Q kita peroleh dari selisih antara Q1 dan Q2. Berapa selisihnya? Delta Q sama dengan 600 dan 300 menjadi 300. Jadi di elastisitas itu berlaku hukum mutlak. Jadi nggak ada yang minus ya. Kemudian yang delta P sama dengan selisihnya ada 400. Nah, kita udah tahu delta P dan delta Q. P1 dan Q1-nya juga ada di sini. Sekarang kita masukin aja. Delta Q sama dengan 300 per delta P-nya 400 dikali P1-nya 4.000 per Q1-nya 300. Sebenarnya kita bisa pakai P2 dan Q2. Yang penting sama ya. Kalau P1 ya Q1. Kalau P2 ya Q2. Oke, kalau udah ketemu kayak gini, kita tinggal main coret-coret aja. Ini 02 bisa kita coret karena pembagi. Ini juga bisa dicoret. Nah, sekarang sisa berapa? Tinggal 3 kali 40 per 4 kali 3. Ini juga masih bisa kita coret. Ini kita coret jadi 1. Kemudian 4 ini juga kita coret jadi 1. Berarti sisa 10. Nah, ini udah ketemu elastisitasnya. BTW nanti akan di akhir video akan saya berikan ini termasuk elastisitas apa. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Ini kita pakai rumus tipe yang kedua karena yang diketahui adalah fungsi dan harga. Nah, tadi kan soalnya yang diketahui P1, P2, Q1, Q2. Sekarang fungsi Q dan harga. Kalau menemui soal seperti ini, kita pakai rumus tipe 2, yaitu elastisitas sama dengan turunan Q dikali P1 per Q1. Nah, seperti biasa kita cari ketahuinya dulu.
Diketahuinya otomatis fungsi penawarannya ini kita tulis Q sama dengan 400 plus 4P. Kemudian ada P sama dengan 100 juga. Nah, sekarang kita analisis nih. Q aksennya belum diketahui. P1-nya sudah diketahui nih. Q1-nya belum. Nah, cara nyari Q aksennya dulu saya jelaskan. Jadi turunan. Langsung aja kita turunan dari fungsi ini. 400 kalau diturunkan menjadi 0 karena nggak ada variabel di belakangnya. Nah, 4P sebenarnya 4P ini adalah 4P pangkat 1. Nah, 4P pangkat 1 kalau diturunkan menjadi 1 dikali 4 menjadi 4. P-nya ini karena 1 dikurangi 1. Jadi selalu dikurangi 1 ya pangkatnya. Misalkan nanti P2, 2 kurangi 1 menjadi 4P. Kalau ini kan 1 menjadi 4 aja. Jadi turunan Q adalah 4. Oke, kita udah tahu informasi Q aksen adalah 4 dikali P1 sama dengan 100 per Q1. Sekarang kita cari Q1. Kalau nyari Q1, kita manfaatkan fungsi ini, kita substitusikan 100 ke P, karena P sama dengan 100. P-nya ini diganti 100. Jadi, Q sama dengan 400 plus 4 kali 100. 400 ditambah 400 sama dengan 800. Oke, kita Q1 sudah tahu. Kita langsung tulis 800. Nah, ini ada 02 kita coret, 02 kita coret, tinggal 4. Ini 4 kali 1 ya, jadi 4 per 8 sama dengan setengah. Setengah desimalnya 0,5. Oke, elastisitasnya ini. Oke, sekarang kita analisis ini termasuk elastisitas apa. Jadi tadi ada, kita mulai dari ini aja ya. Kalau di bawah 1, ini termasuk inelastis. Jadi ketika harganya berubah, maka berubah dikit aja, maka kuantitasnya ya nggak berubah banyak. Gitu ya, itu inelastis. Makanya grafiknya nanti bentuknya seperti ini. Tegak. Nah, di sini adalah P, di sini Q. Ini harga, ini kuantitas. Misal kita tarik garis, ini misalkan P1, sorry. Nah, sekarang kalau berubah segini, perubahannya nggak banyak, ini kan? Ini perubahan Q-nya, P-nya segini, Q-nya ya hampir nggak ada perubahan, jadi nggak berubah banyak. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi, kita hapus dulu. Yang tadi, elastisitasnya sama dengan 10. Nah, kalau elastisitasnya 10, berarti ini termasuk elastis. Grafik elastis itu landai. Landai seperti ini. Nah, landai, kalau tadi curam. Di sini P, di sini Q. Maka kalau kita bikin rumusnya atau istilahnya, maka kita lihat ini adalah harga pertama. Harganya turun dikit segini. Nah, kamu lihat
perubahan P cuma segini, kemudian Q berubah segini panjang, makanya elastis. Oke, mungkin itu aja untuk materi elastisitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.